Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ulfia selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan dan teman-teman sekalian. Sebelumnya saya di sini sebagai moderator dalam presentasi pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lulu Latifah dengan NIM 030 dan rekan saya Siti Isnaini dengan NIM 029. Pada presentasi kali ini membahas tentang kesukaran dalam pendidikan, yaitu perasaan takut pada anak dan dusta anak. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Siti Isnaini. Kepada Siti Isnaini dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Isnaini dengan NIM akhir 029. Baik, di sini saya akan membahas mengenai kesukaran dalam pendidikan anak. Kesukaran dalam pendidikan itu salah satunya ada perasaan takut. Jadi, perasaan takut itu adalah sejenis naluri atau insting yang dimana dimiliki oleh setiap orang, baik itu orang muda maupun orang tua, baik itu orang dewasa maupun anak-anak, baik itu orang kaya maupun orang miskin, yang mestinya memiliki rasa takut. Nah, dalam rasa takut pada anak ini, biasanya itu disebabkan karena pengaruh di lingkungan sekitarnya. Nah, ada beberapa sebab utama yang menyebabkan rasa takut pada anak. Yang pertama itu ada ketidaktahuan. Jadi, anak-anak yang tidak tahu apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya akan menyebabkan rasa takut itu muncul pada diri anak. Dan yang kedua itu ada kesulitan dalam kehidupan. Nah, kesulitan dalam kehidupan anak akan menghilangkan kepercayaan diri anak tersebut, sehingga anak tersebut takut untuk melakukan sesuatu. Nah, yang ketiga itu ada perpisahan. Berpisah dengan orang yang dicintainya atau berpisah dengan orang yang dikenal, maka anak tersebut akan merasa sedih dan merasa kesepian, sehingga anak tersebut takut untuk memulai atau berbaur dengan orang lain di lingkungan sekitarnya. Dan yang keempat itu ada pengaruh negatif. Nah, pengaruh-pengaruh negatif ini dari orang lain, baik itu secara sadar maupun tidak sadar, itu dapat menyebabkan rasa takut pada anak ini muncul. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi rasa takut pada anak? Nah, di sini ada beberapa cara mengatasi rasa takut pada anak. Yang pertama yaitu kenalkan anak kepada hal-hal yang ditakutinya. Nah, bila anak tersebut takut pada sesuatu yang tidak dikenalnya, maka obatnya kita sebagai pendidik harus mengajarkan anak tersebut untuk mengenal lingkungannya lebih baik lagi. Yang kedua itu ada membangkitkan kepercayaan diri pada anak. Dengan membangkitkan kepercayaan diri pada anak, maka secara perlahan-lahan bisa menghilangkan rasa takut pada anak itu sendiri. Nah, yang ketiga yaitu ada usaha pendidik menjaga hubungan yang erat dengan anak didik. Nah, hubungan yang erat antara pendidik dan anak didik ini sangatlah penting dalam mengatasi rasa takut pada diri anak didik tersebut. Karena hubungan yang erat antara pendidik dan anak didik ini akan menyebabkan anak didik tersebut merasa nyaman dan tidak canggung ketika bersama atau berinteraksi langsung dengan pendidik. Dan yang keempat yaitu pendidik harus bersikap tenang. Jadi pendidik tidak boleh gugup jika menghadapi sesuatu hal yang membahayakan maupun yang menakutkan, agar si anak didik tadi itu tidak juga ikut takut ke hal tersebut. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai rasa takut pada anak. Terima kasih. Terima kasih disampaikan kepada Siti Isnaini. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Kesukaran pendidikan selanjutnya yaitu adalah dusta anak. Dusta anak dapat diartikan bahwa anak mengatakan yang tidak benar untuk menyesatkan. Dusta sendiri merupakan pelanggaran yang paling serius terhadap kebenaran.
Macam-macam dusta anak. Yang pertama yaitu memutarbalikkan keadaan. Contoh kasusnya yaitu seorang anak yang membaca buku hingga larut malam dan akhirnya terlambat bangun pagi. Karena takut dimarahi, sang anak kemudian berbohong kepada orang tuanya. Bilang jika sudah mandi sebelum berangkat ke sekolah. Sang anak khawatir jika harus mandi, dia akan terlambat untuk pergi ke sekolah. Yang kedua yaitu melebih-lebihkan. Bentuk berbohong ini dipraktikkan anak dengan menceritakan sesuatu dengan mengkombinasikan antara kebenaran dan hayalan. Contoh kasusnya yaitu seorang anak yang baru saja diajak pergi ke pantai oleh orang tuanya menceritakan pengalamannya tersebut dengan berlebihan kepada teman-temannya. Sang anak bercerita jika di pantai ada tempat yang teduh dinaungi oleh pohon kelapa, ada karang-karang yang indah dan ikan yang beraneka ragam. Pada kenyataannya, memang ada pohon kelapa di pantai tersebut, tapi tidak sampai membuat pantai teduh. Karang banyak, tapi tidak indah karena kebanyakan sudah pecah. Selanjutnya yaitu ikan. Ikan banyak, tapi tidak beraneka ragam. Yang ketiga yaitu membual. Membual adalah anak menceritakan sesuatu yang tidak dilakukan atau tidak dialami, dengan seolah-olah dia sendiri yang mengalami dan merasakannya. Selanjutnya yaitu melepas tanggung jawab. Melepas tanggung jawab adalah bentuk berbohong yang dilakukan anak dengan melemparkan kesalahan dirinya sendiri kepada orang lain, dan ini termasuk dalam fitnah. Contohnya yaitu adalah seorang anak yang baru melempar bola saat bermain hingga membuat kaca rumahnya pecah. Nah, anak tersebut tidak mengakui kepada orang tuanya, bahkan mengatakan temannya yang melemparkannya. Cara mengatasi dusta anak. Yang pertama yaitu pendidik harus memberi contoh yang baik kepada anak didiknya, agar mereka juga mencontoh kita sebagai tenaga pendidik. Yang kedua yaitu antara pendidik dan anak didik hendaklah ada suasana yang saling mempercayai. Yang ketiga yaitu pendidik tidak boleh bertindak terlalu keras terhadap anak didiknya. Yang keempat yaitu pendidik hendaklah selalu berikhtiar untuk menambah dan memperkokoh keberanian anak dalam menghadapi rintangan-rintangan dan kesulitan dalam kehidupannya. Yang kelima yaitu pendidik hendaklah berusaha menginsafkan anak-anak bahwa dusta ialah perbuatan yang tidak baik dan tidak sesuai atau dilarang oleh agama dan masyarakat. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada kolom komentar. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.